Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliani dengan nomornya 2008301010. Di sini saya akan sedikit menyebutkan materi pada hari ini, yaitu mengenai fi'il mabni maklum, fi'il mabni majhul, dan idhofat. Langsung saja, yang pertama itu fi'il mabni maklum. Fi'il mabni maklum yaitu al-fi'il mabni lil ma'lumi huwa ma yudhkaru ma'hu fa'ilhu. Bahwasanya fi'il mabni maklum adalah fi'il yang disebutkan fa'ilnya. Nah, dalam bahasa Indonesia sendiri, fi'il ini disebut dengan kalimat kerja aktif yang selalu berimbuhan me. Contohnya membaca, menulis, dan sebagainya. Nah, ada pun contoh dalam ilmu nahwu yaitu doroba Zaidun bakron. Artinya Zaid telah memukul bakar. Doroba sebagai fi'il, Zaidun sebagai fa'il, dan bakron sebagai maf'ul bih. Maka lanjut saja. Yang kedua yaitu fi'il mabni majhul. Fi'il mabni majhul yaitu al-fi'il mabni lil majhuli huwa ma yuhdhafu fa'iluhu wa hulul maf'ul bih makanahu wa sumiya naibul fa'il. Bahwasanya fi'il mabni majhul ialah fi'il yang dibuang fa'ilnya dan maf'ul bih menempati fa'il dan disebut dengan naibul fa'il. Nah, dalam bahasa Indonesia sendiri, kalimat kerja ini disebut dengan fi'il ini disebut dengan kalimat kerja fasih yang selalu berimbuhan dipukul, dibaca, ditulis, dan sebagainya. Adapun contoh dalam ilmu nahwunya yaitu duriba bakrun, artinya bakar telah dipukul. Duriba sebagai fa'il dan bakrun sebagai naibul fa'il. Di sini fa'ilnya tidak ditampakkan, artinya disembunyikan, tidak disebutkan. Karena apa? Karena tujuan dari fi'il mabni majhul itu menyembunyikan seorang pelaku. Nah, kemudian fi'il mabni maklum bisa menjadi fi'il mabni majhul, yaitu dengan cara yang pertama. Pada fi'il madi, kita harus ingat rumusnya, dumma awaluhu wa kusiro ma qabla akhirihi. Dinambahkan huruf awalnya dan dikasrohkan huruf sebelum akhirnya. Sebagai contoh yaitu asalnya doroba menjadi duriba, didomahkan huruf awal dan dikasrohkan huruf sebelum akhir. Nah, yang kedua yaitu fi'il madi ajwa. Pada fi'il madi ajwa, yaitu dengan ain fi'ilnya diganti menjadi ya sukun dan dikasrohkan huruf sebelumnya. Nah, contoh qala menjadi qila, qala menjadi qila, diganti menjadi, nah alif di sini diganti menjadi ya sukun dan huruf sebelumnya dikasrohkan. Yang ketiga yaitu pada fi'il mudhari, kita harus ingat juga rumusnya, yaitu dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirihi, didomahkan huruf awalnya dan dipatahkan huruf sebelum akhirnya. Contoh asal yansuru menjadi yunshoru, didomahkan huruf awal dan difatahkan huruf sebelum akhir. Yang keempat yaitu pada fi'il mudhari yang huruf kedua terakhirnya adalah waw atau ya, maka ditukar menjadi alif. Contoh yaqulu, nah ini waw menjadi yuqalu, ditukar menjadi alif menjadi yuqalu. Nah, sebagai catatan, fi'il yang bisa dirubah ke bentuk majhul yaitu hanya fi'il muta'addi saja. Yang selanjutnya yaitu idhofat. Idhofat itu menggabungkan dua kata isim yang melahirkan suatu hukum wajib majrur bagi kalimat isim yang kedua. Nah, dalam idhofat ada yang dinamakan dengan mudhof dan ada yang dinamakan dengan mudhof ilaih. Mudhof yaitu kata isim pertama yang mesti selalu nakiroh. Nah, sedangkan mudhof ilaih itu terdapat pada kalimat isim yang kedua yang selalu jar atau jr, namun boleh makrifat juga boleh nakiroh. Contohnya yaitu thalibul madrasati, artinya pelajar sekolah. Thalibu ini sebagai mudhof
dan al-madrasati ini sebagai mudhof ilaih. Perhatikan al-madrasati. Ini i'rabnya jar atau JR. Yang selanjutnya itu syarat idhofat. Sebenarnya sih ada rinciannya, yaitu syarat mudhof, ada syarat mudhof dan ada syarat mudhof ilaih. Namun saya akan menjelaskan ringkasannya saja, yaitu syarat idhofatnya langsung. Syarat idhofat yaitu yang pertama, membuang alif ta'rif dari isim pertama atau dari mudhof yang dinamakan dengan mudhof. Contohnya yaitu al-kitabu, ini mudhof. Khalidun, ini mudhof ilaih. Nah, sebagaimana tadi bahwa harus membuang alif ta'rif pada mudhof. Al-kitabu, alif lam kita buang menjadi kitabu. Khalidin, karena mudhof ilaih harus jar, jadi khalidin. Nah, kemudian yang kedua yaitu membuang tanwin dari isim pertama, masih mudhof. Contoh kitabun, ini mudhof. Khalidun, ini mudhof ilaih. Nah, kita harus membuang tanwinnya dalam mudhof. Kitabun menjadi kitabu. Khalidin, ini tetap harus jar selalu, ini. Kitabun, karena harus dibuang tanwin. Yang ketiga yaitu membuang huruf nun dari isim pertama apabila dari bentuk musanna atau jamak mudzakkar salim. Nah, contoh dari bentuk musannanya. Thalibani, ini mudhof. Ilmun, nah kita harus membuang nun isim nun isim musanna menjadi thaliba ilmin, ini harus tetap jar selalu, jadi ilmin, thaliba ilmin. Nah, untuk selanjutnya yaitu macam-macam idhofat atau anwa'il idhofat, sebagaimana dalam bait alfiyah, yaitu bait Ibnu Malik, lil idhofatu ismu halafdiyah wa tilka mahdhatun wa ma'nawiyah, bahwasannya idhofat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu idhofat ma'nawiyah. Idhofat ma'nawiyah ialah idhofat yang melahirkan makna lam kepemilikan, min atau dari, dan fi yaitu di. Nah, jikalau kedua isim sudah menyatu menjadi susunan mudhof dan mudhof ilaih atau idhofat, maka di dalamnya akan tersirat ketiga makna di atas. Contohnya yaitu yang yang melahirkan makna lam kepemilikan. Contoh hadza kitabi, ini buku saya, artinya buku ini milik saya, ini tuh. Nah, asalnya itu hadza kitabu li. Nah, asalnya itu hadza kitabu li. Namun karena idhofat menjadi hadza, cukup hadza kitabi. Contoh yang melahirkan makna dari. Hadza thawbu haririn, artinya ini baju sutra. Dari, artinya ini baju terbuat dari sutra. Kemudian yang melahirkan makna di. Jawul yaumi syafiyun, artinya cuaca hari ini cerah. Yaitu makna aslinya cuaca di hari ini cerah. Kemudian idhofat, pembagian idhofat yang kedua yaitu idhofat labdiyah. Nah, terjadinya idhofat hanyalah untuk tujuan meningkatkan untuk tujuan meringankan lafaz, baik dengan tanwin atau membuang huruf nun dari musanna dan jamak mudzakkar salim. Nah, contohnya yaitu hadzal rajulu thalibu ilmin. Perhatikan kata ilmin.
ilmin itu merupakan mudhof ilaih yang menurut lidah orang Arab lebih ringan diucapkan dibanding apabila susunannya bukan idhofat seperti, nah asalnya itu gini. Hadzal rajulu talibun ilman. Nah, untuk meringankan lafaz maka dirubah menjadi ilmin, itu karena menurut orang Arab untuk meringankan ucapan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.